Bab 45. Masalah sepele. Christine, panggil Rafli saat sang gadis berjalan keluar dari ruangan ini. Christine, panggil Rafli lagi dengan suara yang lebih tinggi, sebab gadis itu terus melanjutkan langkah tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Tapi bukan Christine namanya jika dia jadi gadis penurut, yang ada Christine mengabaikan panggilan itu dan keluar dari ruangan tersebut. Demi nama profesionalitas, Christine bahkan menutup pintu dengan pelan. Sampai nyaris tanpa suara. Tak ada sedikit pun bunyi brak yang dia berikan. Christine keluar dengan sorot matanya yang dingin. Sang sekretaris yang berjaga di depan sampai heran sendiri melihat Christine saat ini. Seolah gadis itu menunjukkan aura yang berbeda. Apa Christine sedang marah? Gumam sang sekretaris. Tapi dia tak mampu mengulik lebih jauh, sebab pekerjaannya pun masih menumpuk. Sementara Rafli di dalam sana sangat bingung, kenapa Christine terlihat begitu memusuhinya. Jika hanya tentang rapat tadi pagi tidak seharusnya Christine marah sampai seperti ini, karena kemarahan yang dia tunjukkan masih di batas normal. Pikiran Rafli yang sedang kusut jadi makin runyam saat melihat sikap Christine tersebut. Bahkan Christine memanggil tuan, seperti karyawan yang lain. Bukan bapak seperti biasanya. Hal ini justru membuat Rafli makin kesal. Sangat kekanak-kanakan, desisnya, sedikit pun tak ada niat untuk mengejar Christine dan menuntut penjelasan. Yang ada Rafli justru mengusap wajahnya dengan kasar, karena seketika terbesit semua pembicaraan dengan Mama Indah di rumah sakit tadi. Christine masih sangat muda, memang bukan salahnya jika dia tidak mau menikah. Mama bisa memahami itu. Tapi kamu sudah berumur, Raf. Tidak bisakah sedikit saja kamu menurunkan egomu? Menikahlah agar Oma bisa melihat pernikahanmu, kata Mama Indah. Saat itu Rafli diam saja, tapi dia seperti tak punya pilihan lain selain menuruti keinginan sang mama. Apalagi kondisi Oma makin menurun setiap waktu. Meskipun Oma sudah berulang kali mengatakan padanya untuk tidak segera buru-buru menikah, tapi tetap saja ada perasaan yang mengganjal di dalam hati Rafli karena tidak menuruti keinginan yang terakhir sang nenek. Perasaan bersalah yang begitu ketara. Oma sudah bahagia melihatmu bersama dengan Christine, Oma tidak ingin yang lainnya lagi, ucap Oma, kalimat terakhir yang Rafli dengar sebelum sang nenek mengusirnya pergi. Jam 5 sore seluruh karyawan Central Group mulai meninggalkan kantor. Christine juga mulai mencoba acuh pada sang dosen, dia tak akan menunggu apapun. Bersama Laura dan Arhan dia menuju area parkir khusus karyawan. Christine membeli mobil baru, mobil kecil khusus untuknya bekerja. Bukan mobil mewah yang banyak terparkir di garasi rumahnya. Mobilmu lucu, kata Laura. Tapi sekarang kamu tidak butuh mobil lagi, bisik Christine, lalu keduanya tertawa bersama. Sebab Laura ingin selalu pulang dan pergi bersama dengan Arhan, karena itulah dia tak pernah membawa mobil lagi. Kebetulan rumah Arhan dan Laura satu arah, seolah Tuhan pun merestui hubungan mereka. Kenapa kalian tertawa? Tanya Arhan. Tidak ada apa-apa, balas Christine dan Laura bersamaan, bahkan keduanya kembali terkekeh, tak menyangka bisa sekompak itu. Jika sedang bersama teman-temannya seperti ini Christine dia tertawa dan beradu argumen, tapi jika sedang sendiri Christine rasanya berubah jadi begitu pendiam. Murung dan berwajah dingin, dia seperti memiliki dua kepribadian. Hati-hati saat mengemudi Chris, kata Laura sebelum dia masuk ke mobil Arhan. Kalian juga hati-hati. Ham, ledek Laura untuk yang terakhir. Christine hanya terkekeh saja, sampai akhirnya mereka benar-benar berpisah. Di lampu merah mobil Arhan belok ke sisi kiri, sementara Christine mengambil sisi kanan. Alangkah terkejutnya Christine ketika tiba-tiba ada sebuah mobil yang menyalip mobilnya. Astaga, kaget Christine, lalu tersentak hatinya ketika melihat mobil itu adalah mobil milik Pak Rafli. Di depan sana Rafli memperlambat mobilnya setelah berhasil menyusul Christine, menghidupkan sen kiri memberi isyarat agar Christine pun menepikan mobilnya.
Christine tak bisa menolak isyarat tersebut, sebab mobilnya pun selalu dihalang-halangi ketika hendak menyalip. Hais, apa lagi sih? Kesal Christine. Dengan sangat terpaksa, akhirnya dia menepi, berhenti di tempat yang memang diperbolehkan untuk menghentikan mobil. Kini kedua mobil mereka telah sama-sama berhenti di sana. Christine enggan untuk turun lebih dulu. Namun Pak Rafli di depan sana pun tak ada tanda-tanda hendak keluar juga. Cih, jangan kira aku akan menyerah, ingin tahan-tahanan di dalam mobil. Siapa takut? Geram Christine. Dia lelah selalu menuruti sang dosen, selalu mengerti apapun tentang pria itu. Sementara Pak Rafli tidak pernah mengerti dia. Bahkan hanya sekedar berkirim pesan saja terlewatkan. Setidaknya inilah yang ada di dalam benak Christine sekarang. Hampir 5 menit Rafli menunggu namun Christine tidak keluar juga, jadi dengan rahang mengeras dia akhirnya turun lebih dulu. Kenapa dia yang terlihat marah? Harusnya aku yang marah. Kesal Christine saat pertama kali melihat Pak Rafli turun, sorot matanya nampak begitu tajam dengan rahang yang mengeras. Tiba di samping mobil Christine, Rafli coba membuka pintunya. Namun Christine masih enggan untuk turun, dia hanya membuka jendelanya sedikit. Aku tidak mau turun. Jangan halangi jalanku lagi. Kesal Christine. Buka pintunya. Aku tidak mau. Christine, jangan kekanak-kanakan seperti ini. Aku memang masih kekanak-kanakan, aku memang belum dewasa. Lalu kenapa? Masalah? Balas Christine. Kamu marah hanya karena rapat pagi tadi. Astaga. Jawab Christine tak habis pikir. Cih. Pikiran bapak memang sangat sempit, kesal Christine, makin kesal karena pria itu sedikit pun tidak peka. Christine lantas menutup jendela mobilnya dan kembali melajukan mobil, mundur dengan cepat dan segera maju. Dia tak peduli jika mobilnya nyaris saja menyenggol sang dosen. Rafli sendiri sampai tercengang, tak menyangka Christine akan bertindak sejauh ini. Tak bisa membiarkan Christine pergi begitu saja, akhirnya Rafli berlari menuju mobilnya. Secepat yang dia bisa berusaha untuk menyusul Christine. Rafli tidak bisa menghubungi Christine karena ponselnya tertinggal di rumah sakit, sejak semalam pun dia tak menyentuh ponsel itu. Pikirannya terlalu kacau. Mendekati persimpangan terakhir sebelum memasuki perumahannya Christine kesal sekali, sebab dia masih melihat mobil sang dosen mengikuti dia. Tak ingin Pak Rafli nekat datang ke rumahnya, jadi Christine kembali menghentikan mobilnya di tepi jalan. Dengan raut wajah yang sama marahnya Christine turun dan menghampiri mobil sang dosen di belakang. Rafli juga turun sampai mereka saling berhadapan di tepi jalan tersebut. Bapak mau apa sih? Jangan ikuti aku. Rafli tak menjawab, dia justru menarik Christine untuk dia masuk ke dalam mobilnya. Lepas. Aku tidak mau pergi dengan bapak. Masuk, kata Rafli, dia telah membuka pintu untuk Christine. Tidak mau. Masuk, balasnya dengan sorot mata yang begitu dingin. Kamu ingin aku datang ke rumahmu? Ancam Rafli. Christine tahu ancaman itu bisa saja dilakukan oleh pria menyebalkan ini, jadi dengan perasaan kesal Christine terpaksa lagi-lagi menuruti keinginan sang dosen. Dia masuk dan menutup pintu dengan sangat kuat. Brak! Rafli sampai memejamkan mata saking terkejutnya.